Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa. Shalawat beserta salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Sahabat Mandaba rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema puasa dan kesantunan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan dari puasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Dalam hal ini, puasa tidak hanya sekedar ritual yang sifatnya fisik, akan tetapi menjadi sarana untuk melatih jiwa agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, puasa yang seperti apa yang dapat menghantarkan kita pada derajat takwa? Tentu jawabannya adalah puasa yang dibarengi dengan perubahan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim sudah semestinya meyakinkan bahwa puasa yang kita lakukan bukan hanya sekedar formalitas, akan tetapi bisa menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan tema kesantunan lisan, hubungannya dengan puasa, karena ketika kita menjaga lisan, maka insya Allah puasa yang kita lakukan nilai pahalanya akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa puasa terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum atau shaumul umum. Yang dimaksud dengan shaumul umum adalah kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Artinya menahan perut dari rasa lapar dan haus, juga menahan kemaluan dari syahwat. Puasa ini secara hukum fikih sah, akan tetapi pahala yang didapatkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Hurairah, kam min shaimin walaysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Artinya, banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Artinya puasa kategori ini adalah puasa yang hanya fisiknya saja, hanya menahan lapar dan haus saja, tidak dibarengi dengan menjaga anggota tubuh dari berbuat maksiat. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus,
Saumul khusus yaitu kafus sam'i wal basari wal lisan wal yad wal rijli wasairil jawari anil atham. Artinya adalah menahan diri atau menahan anggota tubuh, yaitu pendengaran, penglihatan, lisan kita, kemudian tangan kita, kaki kita, dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang sifatnya dosa. Salah satu yang akan menjadi sorotan adalah dosa yang disebabkan oleh lisan. Karena hal ini dapat menggugurkan pahala puasa kita. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa khamsun yuftirna shaima, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Di antaranya yang pertama adalah al-ghibah, gibah atau membicarakan orang lain. Mungkin hal ini tidak asing dalam kehidupan kita, bahkan secara kita tidak sadari ternyata kita sedang menggibahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba. Ini sama disebabkan oleh lisan. Yang ketiga adalah berdusta. Yang keempat yaitu memandang dengan syahwat, dan yang terakhir adalah bersaksi palsu. 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa, 4 diantaranya adalah yang disebabkan oleh lisan. Makanya ada hubungannya antara puasa dan kesantunan lisan. Maka kita sebagai umat muslim yang ingin pahala puasa kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya kita untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah puasa. Yang terakhir adalah puasa khususil khusus, yaitu bukan hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar, bukan hanya menahan syahwat, bukan hanya menjaga anggota tubuh dari maksiat, akan tetapi puasa yang tingkatan terakhir adalah dibarengi dengan hati, yaitu saumul qalbi anil afkari dunyawiyah. Jadi hati kita ikut berpuasa, ikut memfokuskan diri dari hal-hal yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempurnaan pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita ada di tingkatan yang kedua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? PPDB Mandua udah dibuka? Ayo daftar di PPDB Mandua Kota Bandung. Jangan sampai ketinggalan ya.